Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada Zoom kali ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan kembali terkait tugas akhir atau proyek kalian pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi ya. Nanti saya coba sampaikan. Pertama, apa saja yang bisa kalian kerjakan terkait studi kasusnya. Sebenarnya ini di awal sudah disampaikan ya. Pada awal tatap mata kuliah pertama ya. Saya sampaikan dan meminta kalian untuk membuat kelompok ya pada waktu itu. Yang kedua, nanti saya contohkan bagaimana contoh sederhana ya, bagaimana mengaudit sebuah sistem menggunakan COBIT ya, karena kan kita arahannya menggunakan COBIT ya di sini. Itu yang kedua. Oke, saya mulai dulu. Silakan Anda simak baik-baik ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada di akhir ya. Oke, untuk layar saya, apakah sudah kelihatan di depan kalian, di layar kalian, layar saya, layar Aman. presentasi, sudah ya, masuk ya. Ya. Oke, sebagai pendahuluan, saya bahas kembali ya terkait definisi tentang audit teknologi informasi. Di sini adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap infrastruktur teknologi informasi, kebijakan, operasi, dan kontrol dalam organisasi. Jadi itu ya yang bisa dilakukan nanti oleh Anda itu terkait penilaian atau kita melakukan evaluasi terhadap sebuah sistem. Ya, sebenarnya bisa mulai dari jaringan komputernya dan yang kedua adalah aplikasi yang digunakan atau sistem informasi yang digunakan. Kalau kalian mungkin bisa lebih khusus atau lebih fokus pada sistem informasi yang digunakan pada sebuah instansi atau pada sebuah organisasi. Misal, sistem informasi penjualan di sebuah instansi. Atau kalau di saya misalnya sistem informasi akademik yang sudah ada, itu bisa diaudit atau bisa dievaluasi. Ya, tuh. Yang kedua, pentingnya audit. Kenapa harus melakukan audit? Nah, di sini membantu memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data, serta proses bisnis yang berbasis teknologi. Jadi yang memang kita evaluasi, yang kita audit itu yang menggunakan teknologi, pakai aplikasi berbasis web, pakai aplikasi berbasis mobile, misalnya, karena di situ ada teknologi yang digunakan, ya, terkait dengan jaringan komputernya, terkait dengan teknologi informasi ya itu. Jadi berbasis teknologi. Kalau tidak menggunakan teknologi ya tidak perlu kita audit karena kan kita judulnya adalah audit teknologi informasi. Nah, terkait apa yang harus kalian presentasikan, yang pertama adalah mencakup definisinya dulu. Ya, terutama tujuan kalian itu mengaudit tempat itu apa. Ya, tadi secara sederhana atau secara global yaitu melakukan evaluasi tujuannya ya. Evaluasi apa? Nah, itu jelaskan sesuai dengan case atau studi kasus kalian. Misalnya kalau saya tujuannya adalah mengevaluasi teknologi informasi sistem informasi akademik pada kampus ABC misalnya ya. Saya tidak sebutin nama kampusnya misalnya ya. Jadi saya mengevaluasi sistem informasi akademik pada kampus ABC. Ya, itu contoh judulnya ya. Contoh tujuannya tadi ya. Nah, itu nah, saya lanjut aja ya di sini. Komponen utama pada audit teknologi informasi itu sebenarnya apa? Meliputi hardware. Ya, hardware itu terkait dengan perangkat yang digunakan. Ya, karena kan kita pakai komputer. Komputer itu dibagi lagi ada klien, ada server. Ya, itu terkait hardware.
terkait softwarenya, berarti terkait aplikasinya. Mau difokus aplikasinya saja, Pak, boleh, silakan. Ya, misalnya aplikasi penjualan, aplikasi persediaan barang, aplikasi apalagi misalnya yang ada di instansi itu, ya. Contoh kayak saya tadi ya, misalnya sistem informasi akademik mau saya evaluasi, yang mau saya audit itu bisa-bisa aja, ya. Nah, itu terkait komponen utama atau apa saja yang bisa diaudit. Bisa juga terkait regulasi internal dan eksternal. Nah, ini cuma belum ya kalau menurut saya ya. Saya lebih baik saya sarankan kepada kalian itu fokus pada hardware atau pada software. Tapi kalau memang sesuai dengan program studi kalian, harapan saya pada software atau pada aplikasinya ya. Terus, nah hal ini nanti bisa kalian baca ya. Nah, bagaimana tahapan dalam proses audit teknologi informasi? Yang pertama adalah perencanaan. Jadi, kita melakukan perencanaan dulu nih. Kira-kira apa yang mau kita audit? Ya, itu ditentukan dulu case-nya atau studi kasusnya ya. Contoh kayak saya tadi ya, mau audit sistem informasi akademik pada kampus ABC. Ya, nah, itu. Berarti itu ya. Dan yang kedua tadi pelaksanaannya. Pelaksanaannya gimana? Mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi saya melakukan pengumpulan data. Kumpulin data itu bagaimana? Ada beberapa cara untuk mengumpulin data, misalnya dari kuesioner, wawancara, ya, atau survei, datang secara langsung. Nah, teknik mana yang mau Anda gunakan? Silakan. Mau wawancara misalnya ya, berarti terkait apa? Ya, biasanya kalau audit itu kita wawancara dengan tim-tim atau dengan staf-staf yang berkaitan langsung, ya. Tiga adalah nanti baru kita bikin laporan. Sudah mengumpulkan dan menganalisis, baru bikin laporan. Dari hasil apa, Pak? Yang dilaporkan? Dari hasil audit. Dari hasil audit itu nanti kita menemukan temuan namanya ya. Temuan misalnya kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Sehingga apa? Nanti muncul rekomendasi terakhir. Tapi temuan-temuan itu berhasil berdasarkan data yang kita kumpulkan di lapangan. Dan rekomendasi yang kita berikan itu berdasarkan permasalahan. Nah, itu harus paralel semua atau harus sinkron atau harus nyambung. Misalnya ya, contoh kasus seperti ini ya. Misalnya, masih ditemukan seorang user itu bisa login atau bisa masuk pada sistem. Padahal karyawan staff yang bersangkutan itu sudah resign. Nah, itu temuan namanya ya. Ada sebuah bentuk temuan. Nah, ketika diaudit atau ketika dicek, hal-hal seperti itu masih terjadi. Ya, rekomendasinya dari temuan itu nanti kita bikin rekomendasi. Misalnya rekomendasinya melakukan pengecekan ulang terhadap staf dan diberikan hak akses dan wewenang pada staf yang aktif saja. Jika dia sudah resign atau dia sudah mengundurkan diri pada kampus pada perusahaan itu berarti dia sudah otomatis tidak punya user. Nah, itu rekomendasi. Sehingga apa? Nyambung ya antara temuan, data, temuan, rekomendasi. Ya, itu tiga hal itu ya harus nyambung. Teknik dan metodologi audit. Nah, ini yang metodenya tadi bisa wawancara, bisa observasi. Ya. Pak, dalam waktu yang singkat ini misalnya harus riset atau enggak? Pak? Enggak, saya tidak mewajibkan kalian untuk riset, tapi harapan saya kalian bisa menggunakan data-data yang sudah ada. Ya, data-data yang sudah ada bisa yang sebenarnya, ya, yang real, ya, yang fakta gitu ya. Jangan dibuat fiktif, nah dibuat ada-ada sehingga apa? Muncul rekomendasi ya. Ya, pengen kalian juga belajar ya dari teman-teman tadi ya. Nah, studi kasusnya apa? Ya, kita mengkaji pelaksanaan, ya, mengkaji sebuah sistem nanti ya, dikaji sistem itu ya. Terus pelaksanaan auditnya gimana? Ya, wawancara, analisis dokumen, pengujian sistem. Nah, itu. Tiga, temuan dan rekomendasi. Tadi sempat saya singgung, temuan itu harus nyambung dengan permasalahan atau dengan temuan yang ada di lapangan. Ya.
rekomendasi menjadi rekomendasi atau saran pada permasalahan atau pada temuan. Nah, ya, itu nyambung ya. Jadi seperti itu. Bisa saja temuan itu lebih dari satu. Nah, kalau yang saya contohkan kan tadi cuma satu ya, bisa lebih dari satu. Ya. Tuh, temuan-temuan yang ada di lapangan ketika kita mau lakukan audit itu memang umumnya lebih dari satu. Ada beberapa lah, misalnya temuan-temuan tadi ya. Misalnya mengidentifikasi beberapa kerentanan dalam keamanan dan ketidakpatuhan terhadap beberapa standar. Contoh misalnya dalam hal keamanan password. Password yang dibuat oleh user itu masih mudah ditebak ya karena sebagian mungkin menggunakan tadi tanggal lahir terus ya itu ya tanggal lahir misalnya. Bisa saja nanti disarankan gabungan antara apa? Angka, karakter, dan simbol untuk password. Nah, jika ada temuan seperti itu ya. Jadi rentan untuk digunakan oleh orang lain ketika kita menggunakan tanggal tadi ya. Tanggal lahir. Tuh. Dua, rekomendasi untuk praktek terbaik, meningkatkan kontrol keamanan. Jika itu terjadi, berarti kontrol keamanannya ditingkatkan. Ya, misal tadi password yang baik itu adalah password yang terdiri dari atas angka, karakter, dan teks digabungkan. Ya, itu contoh password yang baik. Tapi kalau misalnya passwordnya masih hanya terdiri dari huruf minimal 8, minimal angka sebanyak 8, nah itu lebih lemah kekuatannya ya, sehingga itu menjadi sebuah temuan dalam hal keamanan pada sebuah sistem. Ya, tuh. Langkah selanjutnya yaitu implementasi rekomendasi dan monitoring berkala untuk memastikan efektivitas perubahan yang diterapkan. Jadi dari temuan tadi menjadi rekomendasi, dari rekomendasi tadi apa ya? Dari rekomendasi itu dijalankan, ya, dijalankan ya sesuai sarannya, ya, disesuaikan dengan saran, ya, dengan temuan tadi rekomendasi disesuaikan ya. Nah ini area-areanya tadi sudah saya bahas ya area-areanya. Nah ini contoh langsung implementasi saja ya biar singkat dan efektif. Nah di sini contoh saya akan melakukan evaluasi pada sebuah sistem atau evaluasi pada pengembangan sistem informasi akademik. Dalam sebuah narasi saya buatkan Universitas ABC sedang mengembangkan sistem formal akademik yang telah berjalan selama 1 semester. Jadi sistemnya itu sudah digunakan ya selama 1 semester. Jadi kalau kita mengevaluasi atau mengaudit sebuah sistem, yaitu tadi harus dioperasikan dulu sistemnya. Kalau sistemnya belum dioperasikan, apa yang mau diaudit, ya kan? Jadi paling tidak digunakan. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kita audit, ya itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan baru belum digunakan, ya belum digunakan sama sekali misalnya. Ya. Nah itu kita tidak bisa melakukan yang namanya eh, audit juga ya, karena kita kan ingin mencari bagaimana bentuk apa interaksi antara si pengguna dengan si sistem. Ya. Terutama end user ya di sini atau pengguna akhir ya, yang akan mengoperasikan sistem tersebut. Contoh, kalau pada sistem informasi penjualan pada sebuah toko berarti siapa yang menggunakan kasir, end usernya ya, itu kasir. Ya, ya, betul. Ini adalah domain atau bagian bagian-bagian yang bisa dikerjakan ya. Domain BAI, build, acquire, and implement. Ya, jadi pengembangan ya berarti
Audit difokuskan pada domain BI untuk mengevaluasi pengembangan dan implementasi sistem. Jadi terkait pengembangannya dan implementasinya. Yang namanya mengembangkan berarti tadi ya, berarti sudah ada dasar ya. Sebelumnya ya, sudah ada sistem sebelumnya yang sudah dikembangkan, nah sekarang dioperasikan. Nah, pada saat dioperasikan itulah pentingnya nanti kita mendapatkan feedback atau masukan dari user untuk menjadi sebuah rekomendasi. Oke, itu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ya, ketahui ketika mengaudit sebuah sistem ya. Yang pertama adalah buat susunan perangkat kuesioner. Ini saya contohkan ya. Kuesioner berdasarkan framework COVID. Jadi, kalau kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, menggunakan COVID itu harus menggunakan aplikasi nggak? Atau ada aplikasinya? Nggak ya. Jadi COVID kita membangun itu menggunakan kuesioner dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kedua, melaksanakan asesmen. Nah, asesmen itu dalam artian nanti ketika kita sudah punya kuesioner, kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber. Ya. Tiga, menghitung maturity model, mengukur tingkat kematangan atau tingkat kesiapan dari tingkat kematangan dari model. Ya. Empat, memberikan hasil audit dan rekomendasi. Ya, jadi itu ya, membuat perangkat kuesioner, melaksanakan asesmen, itu adalah tahapan-tahapannya. Nah, salah satu contoh tadi mengumpulkan data dengan cara melakukan apa ya, menyebar kuesioner, menyusun pertanyaan pada kuesioner, mengembangkan pertanyaan yang mencakup aspek-aspek penting dari domain BAI. Jadi kita harus lihat nih domain pada BAI itu gimana bentuknya pada COVID-5. Jadi di dalam COVID-5 itu saya lihat ada beberapa domain yang bisa kita kerjakan ya. Fokus pada kelayakan sistem. Pertanyaan difokuskan untuk menilai kelayakan sistem informasi akademik yang sedang dikembangkan. Ya, contoh-contoh pertanyaan ini fokus pada kelayakan sistem. Pertanyaan difokuskan untuk menilai kelayakan sistem informasi akademik yang sedang dikembangkan. Satu, contohnya misal, apakah proses pengaman sistem mengikuti standar yang ditetapkan? Tuh. Dua, bagaimana prosedur pengujian dan validasi sistem dilakukan? Nah, itu kan pertanyaan. Tiga, apakah ada kontrol keamanan yang memadai? Ya, terus, nah ini pengumpulan data ya. Pengumpulan data tadi bisa wawancara dan survei. Dua, analisis jawaban, menganalisis jawaban kuesioner untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang memerlukan perbaikan. Baru didokumentasikan temuan-temuan tadi, mencatat semua temuan dan membuat dokumentasi yang diperlukan untuk tahap berikutnya dalam proses audit. Nah, ini pengukuran tingkat kematangan menggunakan skala kematangan COVID-5 untuk menilai tingkat kematangan proses teknologi informasi berdasarkan hasil asesmen di lapangan ya. Skala kematangan yang pertama adalah tidak ada, itu simbolnya nol nilainya ya. Yang kedua, inisial, nilainya satu. Tiga, berulang, nilainya dua. Dikelola, nilainya tiga. Ditetapkan, nilainya empat. Dioptimalkan. Nah, oke ya, terus yang perlu diperhatikan ketika menyusun laporan audit nanti mengoptimalisasi temuan audit dan menyusun dalam laporan yang jelas. Tuh ya, terus
Nah, ini adalah contoh kemarin ya. Ini ya, mudah-mudahan kebaca nih di kalian. Ini adalah cara kuesioner yang dibuat untuk mengumpulkan data. Misalnya bisa saja juga kalian menggunakan skala Likert ya. Misalnya 5 itu sangat setuju, 4 itu setuju, 3 itu adalah ragu-ragu misalnya ya. Terus yang 2 sangat tidak setuju. Misalnya yang 5 sangat jelas tidak setuju. Oke, nah ini domainnya. Tadi pakai domain BAI ya tadi ya. Nah ini contoh-contoh eh, pertanyaannya ya. Apakah institusi memiliki metodologi? Metodologi itu seperti pendekatan atau cara yang digunakan diterapkan secara konsisten. Jawabannya 4 ketika tanya jawab. 4 itu maksudnya apa? Misalnya. Oke, nah ini nilainya beda-beda ya setiap pertanyaan. Misalnya, apakah institusi memiliki metodologi manajemen proyek yang diterapkan secara konsisten? Jawaban saya setuju. 4 itu setuju. Ya. Apakah proyek akademik diselesaikan sesuai dengan waktu dan anggaran yang ditetapkan? 3. Ibu, kalau nggak salah 3 tadi ragu-ragu ya. Begitu terus bawahnya ya, ke bawahnya. Jadi nanti kalian bikin daftar-daftar pertanyaan dan dinilai daftar daftar pertanyaan tadi ya. Ini jawaban dari daftar pertanyaan. Misalnya dari 1 sampai 5 skala Likert yang kita pakai. 5 itu apa, 3, 4 itu apa, 3. Ini ada beberapa list pertanyaan ya. Saya beda-beda. Tadi kalau nggak salah saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16 ya, 16 pertanyaan. Nah, dari 16 pertanyaan tadi, kalau kalian pengen gampang, buat di Excel juga ya. Buat di Excel, di list, ya. Di Excel, biar gampang perhitungannya ya, nanti pakai Excel misalnya. Nah ini ya, pertanyaannya ada berapa tadi? Nah ini ya, sudah saya buat di Excel ya. Pertanyaannya ini adalah tingkat persetujuan dari setiap pertanyaan ya. Tadi ya, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Kalau misalnya Anda memang sesuai, nanti jawabannya 5 atau 4. Terus ragu-ragu, 2 dibawa ke 2 apa misalnya, 1 apa. Nah itu misalnya ketika kita menggunakan 5 skala Likert. Nah, dari ini baru kita buatkan ya dari ini. Nah, dari itu, dari tadi ini ya, dari kuesioner ini, kita buat ada beberapa orang yang sudah kita wawancara. Oh, ada 5, Pak. Jadi, setiap orang, setiap kuesioner tadi diisi oleh 1 orang. Ya. Terus, dari apa? Ini kayak gini nih. Ya, misalnya kuesioner pertama jawabannya ini, kuesioner kedua jawabannya ini, kuesioner 3 ini jawabannya, 4 ini, 5.
baru kita rata-rata pada masing-masing. Nah, kalau sudah, kita buatkan grafik seperti ini. Namanya grafik Gantt chart ya. Jadi kelima ini dibuatkan rata-rata. Karena kan ada lima ya, nggak mungkin kita satu pakai satu. Jadi di rata-rata dulu dari kelima kuesioner itu baru dapat nilai ini ya. Setelah itu baru eh, kita buat frekuensinya. Frekuensi itu kita ngitung yang nilai satu itu di dalam tabel ini ada berapa. Yang nilai dua di tabel ini ada berapa. Ya. Sudah itu baru kita cari persentasenya. Ya. Persentase itu didapat dari mana? Ya. Kalau di saya ada rumusnya. Ini dibagi misalnya jumlah keseluruhan dari jumlah frekuensi dikali 100. Nah, itu muncul persen. Nah, setelah kita dapat ini, dapat persentasenya ya, baru dibuatkan apa? Grafik pie chart ya namanya ini ya. Berapa persen untuk tingkat persetujuan satu misalnya ya. Karena untuk tingkat persetujuan satu itu nol, berarti nggak ada di sini ya, nggak ada gambar. Dua, tingkat persetujuan 17 ya. Terus ya seperti itu ya. Nilai 4 tuh ada berapa? 7 misalnya. Sehingga muncul nanti yang namanya persentase. Terus, nah, itu baru saya balik ke slide. Nah, setelah itu dibuat persentase kayak gini. Nah, ini sudah. Nah, itu namanya tadi rekapitulasi dari kuesioner. Ini ya. Jadi kalau udah direkap buat rata-rata, setelah itu baru rata-rata gambar seperti ini, frekuensinya udah tadi ya, temuan persentase. Nah, baru interpretasi hasil ya. Nah, kita lihat dari visualisasi tadi, mayoritas responden merasa ragu karena banyak memilih atau mengisi menggunakan nilai 3 ya, sebanyak 29 kan tadi ya, frekuensinya. Oke, interpretasinya meliputi tadi ya. Yang kedua, sebagian besar responden merasa puas. Selain banyak menilai 3, yang kedua itu nilai 4 yang banyak ya.
Part itu kan tadi ya, sebanyak 34,3% responden menilai tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa cukup puas dengan sistem informasi. Ada empat kan ini ya, setuju ya tadi ya. Kalau digabungkan, oh ya, setuju deh. Tingkat persetujuan 5 ya relatif kecil, hanya 10,14%. Di interpretasi itu membaca hasil gambar ini tadi ya. Nah, rekomendasinya apa? Ini kan temuan-temuan dari hasil ini ya. Kita buat rekomendasi, identifikasi area yang menyebabkan keraguan, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami aspek-aspek spesifik yang menyebabkan responden merasa ragu. Apa ya? Misalnya ragu. Menyimpan data atau kan transaksi di situ, tingkat komunikasi dan pelatihan, meningkatkan komunikasi tentang pemanfaatan penggunaan sistem. Ini ada pelatihannya ya. 3, libatkan pengguna dalam penggunaan sistem. Jadi ketika mau mengembangkan sistem, si pengguna itu dilibatkan. Jadi biar tahu, karena kan dia yang mau pakai. Ya. Dan kita, misalnya pada posisi programmer, aplikasi yang sukses itu adalah aplikasi yang menjawab kebutuhan dari si user. Itu. Ya. Terus yang keempat, lakukan evaluasi berkala. Mengukur kepuasan pengguna dan mengidentifikasi area perbaikan secara terus-menerus. Jadi rutin melakukan evaluasi setahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya ya. Nah itu terkait dengan itu apa rekomendasinya ya. Ini rekomendasi berdasarkan temuan-temuan tadi. Nah ini contoh studi kasusnya ya. Terus seperti apa yang harus kalian ini kerjakan? Sebenarnya mulai dari pertemuan 10 itu ya kalau melihat RPS-nya ya, pertemuan 10 kalian itu sudah mulai presentasi ya. Terutama pada kalau saya lihat di sini mulai dari pertemuan 11 ya. Ya, pertemuan 11 tuh sudah melakukan presentasi mahasiswa sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, cuma saya minta menjaga hal-hal misalnya waktunya takut tidak cukup, saya minta kalian itu membuat tadi ya eh, video presentasinya direkam, buat dalam bentuk video, disimpan, direkam, diupload dan diserahkan ke saya linknya ya. Kedua, bikin laporannya, ya. Laporan terkait audit teknologi informasinya ya. Nah, kalau laporan, kalian bisa mengacu kepada RTM kalian. Ya. Ini ada RTM. Nah, kalau di RTM di sini paper diketik dengan format Microsoft Word, fontnya size-nya 12 dan spasinya 1,5. Ya. Dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Cuma untuk saya yang nomor 3, jangan di hard copy ya, tapi nanti kalian ngasih ke link ke saya dalam satu folder berisi apa? Video, bahan presentasinya, PPT-nya, dan Microsoft Word-nya tadi ya, untuk saya nilai. Ingat, ini akan menjadi nilai tugas mata kuliah audit ya. Jadi tidak ada lagi nanti UAS dalam bentuk teori, karena ini adalah bentuknya project. Ya, tolong diperhatikan ya. Kalau tidak, nanti kalian tidak akan ada nilai. Ya. Tuh, sayang sekali. Kelompok itu sudah saya arahkan dari awal sudah dibentuk. Nah, kemarin kelompok biasanya saya tidak menentukan atau tidak cawe-cawe lah dalam hal kelompok. Karena akan silakan disamakan dengan kelompok pada mata kuliah lainnya. Misalnya yang barengan web programming, interaksi manusia dan komputer, itu silakan disamakan. Karena ini biasanya keterkaitan juga dengan mata kuliah pada web programming. Kalian membuat apa proyeknya? Itu bisa. Atau pada apa misalnya ya, mau audit apa, silahkan.
Nah, itu yang akan menjadi nilai kalian ya. Kalau di sini saya lihat di RPS, presentasi semua sisa pertemuan kita ya. Cara bergantian, presentasi, ya, baru akan menjadi nilai UAS kalian ya. Tuh. Terus tuh jadi setiap pertemuan harus tadi ya, setiap kelompok mengirimkan link itu ya tadi. Dalam satu folder berisi tadi ya, dokumen, video presentasi sama PPT-nya ya. Tuh. Hati-hati ya dalam menjelaskan audit karena beda dengan mengembangkannya. Kalau mau audit itu sistemnya sudah ada. Ya, sudah ada, sudah dioperasikan. Tuh. Oke, itu penjelasan dari saya terkait eh, apa tugas akhir atau proyek untuk mata kuliah audit teknologi informasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait bentuk tugasnya atau laporannya atau presentasi. Ya, silakan. Jangan sampai nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan misalnya belum paham, belum tahu regulasinya seperti apa-apa. Sudah saya sampaikan secara gamblang ya. Terkait cara membentuk kelompok di awal sudah ya, sudah saya sampaikan, disamakan aja dengan mata kuliah lain. Karena sampai sekarang saya belum menerima tugas akhir dari kalian. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan.